Dalam data prevalensi penyebab kematian di Indonesia akibat penyakit tidak menular, penyakit hipertensi menempati posisi teratas dalam kurva data. Berikut adalah data perbandingan yang dilansir dari laporan riset kesehatan dasar Kemenkes tahun 2013 dan 2018. Dalam data terlihat penyakit hipertensi yang menyebabkan kematian cukup meningkat sejak tahun 2013. Pemirsa, sungguh tak terduga seorang ibu muda di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia saat mengikuti lomba balap karung di kampungnya. Ibu itu tiba-tiba saja jatuh tersungkur saat melompat kemudian meninggal. Hipertensi? Padahal cuma pusing aja gejalanya. Kok bisa sih sampai seserius itu ya? Menurut data Loka Karya Lintas Sektor Puskesmas Licin triwulan ketiga tahun 2023, peningkatan 5,3% kasus hipertensi pada usia lebih dari sama dengan 15 tahun di tahun 2022 sampai 2023. Nah, dengan meningkatnya kasus tersebut, dapat dikatakan bahwasanya penyakit hipertensi ini masih menjadi perhatian. Kami dari mahasiswa Universitas Airlangga PKL Kluncing 2023. Tujuan dari video ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hipertensi. Video edukasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami tentang hipertensi. Informasi yang disampaikan meliputi pengertian, penyebab, gejala, komplikasi, cara mencegah, dan mengendalikan hipertensi. Menurut WHO tahun 2013, hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi di mana tekanan sistolik lebih dari 140 mm Hg dan diastolik lebih dari 90 mm Hg. Tekanan darah adalah kekuatan yang mendorong darah ke dinding arteri. Tekanan darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan organ-organ tubuh lainnya, seperti jantung, otak, ginjal, dan mata. Sedangkan hipertensi merupakan penyakit yang tidak menular dan juga memiliki potensi yang sangat membahayakan jika tidak ditangani dengan baik. Hipertensi banyak terjadi oleh kaum lansia. Sejalan dengan bertambahnya usia, hampir setiap orang mengalami kenaikan tekanan darah. Dan tekanan diastolik terus meningkat sampai usia 55-55 tahun. Kemudian akan berkurang secara perlahan bahkan menurun drastis. Lalu apa sih yang menyebabkan hipertensi itu? Jadi hipertensi itu sendiri dibagi menjadi dua, hipertensi primer dan juga hipertensi sekunder. Hipertensi primer atau esensial adalah hipertensi yang tidak atau belum diketahui penyebabnya. Jadi, berbagai faktor diduga turut berperan dalam hipertensi ini. Kemudian, apa sih penyebabnya? Jadi, penyebabnya yaitu seperti bertambahnya umur, stres psikologis, dan keturunan. Kemudian yang kedua ada hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder ini merupakan penyakit hipertensi yang disebabkan sebagai akibat dari adanya penyakit lain. Sekitar 5-10% penyebab hipertensi ini adalah penyakit ginjal dan 1-2% adalah kelainan hormon, kontrasepsi oral, dan penyalahgunaan alkohol. Jadi, hipertensi sekunder ini bisa disebabkan karena terlalu banyak mengkonsumsi garam dan juga kopi. Kemudian, stres psikososial, obesitas, dan kurang olahraga. Selanjutnya yaitu gejala hipertensi. Gejala hipertensi sering tidak spesifik,
tidak terasa dan tanpa keluhan, sehingga sering disebut sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Gejala yang dimaksud adalah sakit kepala, perdarahan dari hidung, pusing, wajah kemerahan, dan kelelahan yang bisa terjadi baik pada penderita hipertensi maupun pada seseorang dengan tekanan darah yang normal. Hipertensi itu sendiri dapat menyebabkan berbagai komplikasi yang serius seperti penyakit jantung koroner, stroke, gagal jantung, penyakit ginjal kronis, aneurisma aorta, retinopati hipertensif, atau kelainan pada pembuluh darah mata. Dan yang terakhir yaitu penyakit pembuluh darah perifer atau penyakit pada pembuluh darah di kaki dan juga tangan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah hipertensi. Antara lain, cara yang pertama, menjaga berat badan ideal. Berat badan berlebih dapat menyebabkan tekanan lebih pada arteri yang mengakibatkan tekanan darah meningkat. Cara yang kedua, mengurangi konsumsi natrium. Natrium adalah kandungan yang banyak terdapat dalam garam, baik itu pada garam makanan, camilan, makanan ringan, maupun minuman kaleng. Cara yang ketiga, olahraga dengan rutin. Cara menurunkan darah tinggi juga bisa dilakukan dengan memulai hidup sehat. Misalnya, rutin berolahraga setidaknya 30 menit sehari. Cara yang keempat, memperbanyak asupan kalium. Seseorang yang rutin mengkonsumsi makanan kaya kalium akan cenderung memiliki tekanan darah normal. Beberapa makanan yang mengandung kalium adalah susu sapi, bayam, pisang, kacang polong, dan kentang panggang. Cara yang kelima, menjaga pola makan sehat. Kenaikan tekanan darah secara drastis biasanya juga dipicu oleh kesalahan dalam memilih makanan. Oleh karena itu, Anda bisa melakukan atur pola makan dengan batasi gula kurang dari 50 gram atau 4 sendok makan per hari. Yang kedua, batasi garam kurang dari 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Kurangi garam saat memasak, batasi makanan olahan dan cepat saji. Cara yang keenam dalam mencegah hipertensi dengan menghentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol. Merokok dan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan merupakan dua kebiasaan yang dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan, seperti tekanan darah tinggi. Orang yang sering merokok dan minum alkohol diketahui memiliki resiko lebih tinggi mengalami komplikasi hipertensi, seperti stroke dan penyakit jantung. Kemudian, cara yang ketujuh, dengan mengurangi asupan kafein. Bagi Anda yang tidak terbiasa mengkonsumsi kafein, yang paling sering terdapat dalam kopi, maka Anda harus berhati-hati. Mengapa? Karena bagi orang yang jarang mengkonsumsinya, kafein berpotensi meningkatkan tekanan darah hingga 10 mmHg. Dalam sehari harus membatasi asupan kafein tidak lebih dari 200 mg per hari atau setara 2 cangkir kopi. Jika Anda memiliki hipertensi, penting untuk mengendalikan tekanan darah Anda agar tetap normal. Pengendalian hipertensi dapat dilakukan dengan mengikuti pengobatan yang diresepkan dokter dan melakukan perubahan gaya hidup sehat seperti menjaga berat badan ideal, melakukan aktivitas fisik secara teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, mengurangi konsumsi garam dan kafein, serta tidak merokok. Jadi, hipertensi adalah penyakit yang dapat dicegah dan juga dikendalikan dengan menerapkan gaya hidup sehat. Dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin dan melakukan perubahan gaya hidup sehat, Anda dapat membantu menurunkan resiko terkena penyakit hipertensi dan juga komplikasinya. Hipertensi adalah penyakit yang sering disebut sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam karena gejalanya yang tidak spesifik dan sering tidak terasa. Hal ini membuat hipertensi menjadi salah satu penyakit kronis yang paling mematikan di dunia. Penting untuk memeriksa tekanan darah secara rutin, terutama jika Anda memiliki faktor risiko hipertensi seperti usia, riwayat keluarga, obesitas, dan kebiasaan merokok. Untuk itu, ayo cegah hipertensi karena hipertensi adalah penyakit yang bisa membunuh penderitanya secara diam-diam.